Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, kali ini kita ketemu pada materi metodologi penelitian pada mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran yang saya asuh, di mana bab ini kita akan mengetahui bagaimana sebuah penelitian itu dilakukan, yakni dengan memahami bagaimana metodologi penelitian yang digunakan. Nah, bab ini nanti akan membahas mengenai populasi dan sampel, kemudian teknik pengumpulan data, yang berikutnya adalah definisi operasional variabel, dan yang terakhir adalah metodologi analisis data. Nah, yang pertama mengenai populasi dan sampel, kita telah memahami bahwa populasi itu tergantung dari mana atau bagaimana judul penelitian kita sekaligus temanya. Jadi kalau kita contohkan, seorang mahasiswa itu meneliti dengan judul pengaruh harga, kualitas produk, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor di kota Yogyakarta. Nah, dari judul ini terlihat bahwa populasinya adalah pengguna atau orang yang mengambil keputusan untuk membeli sepeda motor di kota Yogyakarta. Jadi subjeknya adalah pengguna, ya, orang yang membeli sepeda motor, tetapi terbatasi pada populasi, ya, hanya di kota Yogyakarta. Nah, jadi kalau orang atau pengguna, ya, yang membeli sepeda motor di kota yang lain itu tidak termasuk pada populasi ini. Nah, ini mengenai populasi, ya. Nah, kalau Anda mau definisikan nanti silakan Anda ambil dari para ahli populasi adalah apa gitu. Tapi yang penting kita pahami, nah, populasinya demikian. Yang kedua adalah sampel. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi. Kita meneliti tidak sempat atau tidak kesulitan untuk meneliti populasinya, ya. Untuk itu maka kita hanya meneliti sampel atau bagian dari populasi. Maka terhadap sampel yang utama adalah jumlahnya itu berapa. Nah, mengenai jumlah, ya, ini prinsipnya adalah jika jumlah sampel itu semakin banyak itu semakin bagus, ya, semakin representatif menggambarkan sifat dari populasinya. Jadi katakan, ya, dengan rumus tertentu, ya, Anda bisa menggunakan rumus Lovin, rumus dari Haier, dan para ahli yang lain yang nantinya akan didapatkan sejumlah sampel sekian. Ketika sampelnya berjumlah 100, ya, dengan rumus tertentu kemudian dihasilkan angka 100, ya, 100 orang. Nah, ini adalah angka 100 ini angka minimal. Jadi Anda mengambil atau menggunakan berapa, ya, di atas 100 itu sangat dianjurkan. Mau 150 misalnya, 175, bahkan 200, ya. Itu artinya apa? Bahwa semakin banyak sampel itu semakin baik, semakin representatif. Nah, tinggal kemudian berikutnya bagaimana mengambil atau cara mengambil sampelnya. Nah, itu yang dikenal dengan teknik sampling. Nah, ini beberapa cara yang bisa digunakan, ya, menggunakan metode apa? Ya, baik yang merupakan pendekatan probability atau non probability, ya, tergantung kondisinya, kondisional. Nah, tentu nanti akan dibahas mengenai, ya, teknik probability dan non probability, ya, secara lengkap. Namun pada dasarnya apa? Teknik sampling ini merupakan penentu, ya, apakah sampelnya diambil secara tepat, bagaimana cara ngambilnya ini tergantung pada penggunaan teknik sampling ini. Nah, tentu, ya, kita harus pahami betul. Jadi dalam hal yang pertama tadi ini, populasinya siapa, kemudian sampelnya berapa, ya,
Kemudian cara mengambil sampelnya dengan teknik apa? Ini pada bagian pertama, nanti kita tuntaskan. Kemudian berikutnya, bagaimana teknik pengumpulan data yang digunakan? Nah, lazimnya para peneliti biasanya menggunakan kuesioner ketika data yang diambil itu dari konsumen kalau di bidang marketing di bidang pemasaran. Jadi kalau mau meneliti atau mencari data tentang konsumen maka biasanya menggunakan kuesioner. Kemudian kalau data yang akan diambil dari manajemen, misalnya ingin mengetahui bagaimana strategi, bagaimana promosi yang dilakukan, maka peneliti perlu melakukan observasi. Kemudian yang ketiga biasanya adalah dengan cara mendalami pustaka, daftar pustaka. Nah, biasanya ini penelitian yang ngambil tidak menggunakan data primer, jadi menggunakan data orang lain atau data sekunder, ini menggunakan kajian pustaka. Nah, ini mengenai teknik pengumpulan data. Berikutnya adalah yang penting di dalam penelitian ini adalah mendefinisikan variabel atau mendefinisi operasional variabel. Nah, pada langkah ini variabel yang akan dipakai, yang digunakan biasanya variabel itu berupa variabel independen, variabel bebas. Dan yang kedua variabel dependen, variabel tergantung. Jadi kalau kita contohkan sebagaimana kita disampaikan di depan, bahwa pengaruh harga, kemudian kualitas produk dan kualitas pelayanan, ini adalah variabel independen yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian merupakan variabel dependen, variabel yang tergantung. Maka di dalam langkah ini kita definisikan misalnya definisi harga menurut Philip Kotler itu seperti apa. Kemudian definisi kualitas produk. Yang ketiga definisi kualitas layanan. Misalnya menurut siapa yang paling populer mengenai Serquel service quality. Menurut Parashurama. Misalnya definisi kualitas layanan menurut Parashurama. Nah, setelah mendefinisikan variabel itu, kemudian menjelaskan indikator-indikator yang digunakan pada setiap variabel. Indikator harga misalnya yang pertama, harganya terjangkau. Indikator harga yang kedua indikator harga yang kedua misalnya menjelaskan bahwa harganya bisa bersaing dengan produk kompetitor. Dan selanjutnya, ini adalah apa? Ini adalah indikator dari setiap variabel. Nah, kemudian bicara mengenai kualitas layanan ada indikator-indikator yang melekat pada dimensi, pada masing-masing dimensi kualitas layanan. Nah, ini harus bisa menjelaskan secara jelas apa-apa indikator-indikator dari masing-masing variabel. Saudara-saudara yang saya banggakan, bagian berikutnya adalah metode analisis data. Nah, ada 4 kelompok analisis yang lazimnya dipakai. Yang pertama, ini melakukan uji instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian itu adalah kuesioner misalnya. Maka menguji kuesioner itu dengan 2 pendekatan, menguji validitas dan menguji reliabilitas. Nah, kita pahami lagi apa itu validitas Jadi pertanyaannya valid apa tidak? Indikator-indikator yang sudah dijelaskan ini diuji valid apa tidak? Nah, kalau valid maka pertanyaan itu atau indikator itu bisa dipakai. Namun sebaliknya kalau indikatornya tidak valid maka
sebaiknya pertanyaan itu dibuang atau diganti. Ini validitas ya. Sedangkan reliabilitas, ini kadang kita memahaminya sulit. Sebetulnya intinya reliabilitas itu adalah bagaimana persepsi responden terhadap sebuah pertanyaan, Jadi kalau dua orang ini mempersepsikan sebuah pertanyaan itu mendekati sama, maka itulah yang disebut dengan reliable. Jadi kalau persepsi orang pertama dengan orang kedua ya, atau responden pertama dengan responden kedua itu ya sama atau mendekati sama, maka itulah yang disebut dengan reliable. Nah, ini tentu perlu dipahami secara lebih mendalam. Ini uji yang pertama. Sedangkan uji yang kedua adalah uji asumsi klasik. Ini pada dasarnya adalah menguji regresi ya, menguji regresi atau model regresi yang bisa dilakukan dengan uji normalitas, kemudian uji heteroskedastisitas, berikutnya uji multikolinearitas, dan kemudian kalau perlu ada uji autokorelasi. Ini ya step by step ini menggunakan aplikasi ya. Jadi ya tentu dari aplikasi itu kita pahami olah datanya bagaimana, kemudian yang penting adalah membaca outputnya. Nah, ini nanti dihasilkan uji asumsi klasik. Jadi setelah diuji maka diketahui model regresi ini ya dapatlah kita gunakan karena memenuhi asumsi-asumsi atau uji-uji. Yang ketiga adalah analisis regresi ya. Kalau variabel independennya lebih dari 2 ya, lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 ya. Nah, dalam contoh tadi pengaruh harga, kualitas produk, dan kualitas layanan ada 3 berarti. Oh, ini berarti menggunakan regresi berganda. Nah, jadi tidak boleh menggunakan regresi sederhana. Nah, dari analisis regresi berganda ya dengan bantuan aplikasi SPSS nanti diperoleh satu persamaan Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 misalnya plus B3 kali X3. Nah, itulah persamaan regresi berganda. Dan yang terakhir adalah melakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis yang penting adalah uji parsial terhadap dari masing-masing variabel independen bagaimana pengaruhnya terhadap variabel dependen. Di dalam contoh ini adalah menguji hipotesis ya, harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ini diuji apakah hasilnya nanti didukung oleh data atau tidak. Saudara-saudara yang saya banggakan, maka dengan melakukan metode penelitian ini, memahami metode penelitian, kita akan tahu bahwa bagaimana kita mesti merencanakan penelitian ya, aktivitas-aktivitas apa yang akan dijalankan, dan bahkan nanti akan diketahui hasil dari analisis datanya. Untuk itu maka selamat mempelajari metodologi penelitian ini yang tentu nanti ketika banyak permasalahan atau banyak hal yang perlu diketahui kita akan diskusikan pada pertemuan secara daring berikutnya. Nah, hari ini kita akan cukupkan sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.